Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman semua berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, dan yang pastinya kisah favorit kita semua, kisah dari Bang Pian. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Yuk, nggak pakai lama-lama lagi ya, nggak pakai berbasa-basi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Kembali ke Gunung Kidul, kisah Bang Pian. Tiga buah kardus bekas tempat mie instan dan satu buah tas panjang berwarna hitam sudah siap di ruang tamu rumah Pak Samto. Selain itu, masih ada satu karung lagi barang bawaan dan juga tas lempang berisikan botol air mineral dan macam-macam makanan ringan. Ya, semua barang itu adalah barang bawaan yang akan dibawa Prapto menuju Jakarta. Walaupun ia merasa enggan untuk membawanya, tapi ayah serta ibunya tetap memaksa Prapto untuk membawa seluruh barang-barang yang telah mereka siapkan itu. Walah, kok banyak sekali sih bu barangnya. Ini nanti bagaimana aku bawanya? Seru Prapto sambil menggeleng-gelengkan kepalanya karena ia merasa heran dengan barang yang akan ia bawa ke kota itu. Loh, kan kamu itu tinggal taruh di bagasi toh Prap. Masa gitu aja repot? Balas Pak Samto yang masih mengikat sebuah kardus menggunakan tali plastik. Terus nanti kalau sampai di terminal piye? Kan repot Pak, apalagi aku sendirian. Keluh Prapto yang sudah mulai memikirkan cara untuk bisa membawa barang-barang itu sampai ke rumah Pak Bambang. Lah, gak usah dipikirkan Prap, nanti juga sampai. Yang penting semua ini kamu bawa, karena ini sudah Bapak sama Ibu siapkan untuk Bang Pian dan juga untuk Ardi. Dan nanti sebagian lagi untuk Le Bambang sama Le Sari, ujar Pak Samto yang membuat Prapto terdiam sambil menggaruk-garuk kepalanya. Setelah belasan jam menempuh perjalanan darat menggunakan bus malam yang memiliki kombinasi warna hijau stabilo dan putih bertuliskan PO Maju Lancar itu, akhirnya Prapto pun tiba di pemberhentian bus yang berada di daerah sekitaran Ciledug. Setelah turun dari bus yang menjadi kebanggaan warga masyarakat Gunung Kidul itu, Prapto pun dikejutkan dengan kehadiran Fajar dan juga Eko yang memang sengaja datang untuk menjemput Prapto. Alhamdulillah, akhirnya aku ndak harus nenteng-nenteng kardus dan karung bawaanku sendirian, Jar, seru Prapto kepada kedua saudara sepupunya itu. Yo mas, Bapak yang nyuruh aku untuk menjemput sampean. Kemarin Pak D itu interlokal. Setelah sampean berangkat dan meminta aku untuk menjemput sampean, balas Fajar yang langsung mengambil dua kardus mie instan yang entah apa isi di dalamnya. Sesampainya Prapto di rumah Pak Bambang, ia pun lalu beristirahat sejenak untuk melepaskan lelah, dan sekitar pukul 8 pagi Prapto pun meminta Eko untuk mengantarkannya ke rumah Baba Ali dan Bang Pian serta juga ke rumah Ardi untuk mengantarkan oleh-oleh yang sudah dibawanya dari kampung halaman. Di rumah Baba Ali ternyata ada Bang Pian yang memang sedang menginap di rumah orang tuanya itu. Mengetahui hal itu, Prapto pun merasa senang karena ia tidak harus kesulitan membawa satu lagi barang ke rumah Bang Pian. Assalamualaikum, ujar Prapto di halaman depan rumah Baba Ali. Waalaikumsalam. Masya Allah, lu toh, gua kira tukang ngamen lu. Prapto, masuk toh, masuk, balas Bang Pian yang merasa sangat senang atas kedatangan sahabatnya itu. Bujuk, lu bawa apaan toh? Banyak bener bawaan lu, tanya Bang Pian yang merasa terkejut dengan barang bawaan Prapto kala itu.
Oleh-oleh bang, makanan orang kampung, balas Prapto sambil masuk ke dalam rumah Baba Ali. Lagian ngapain sih Tok lu pakai repot-repot segala? Lu udah sembuh aja. Gua itu udah seneng banget. Gua udah bersyukur banget Tok, seru Bang Pian sambil memegangi kardus bawaan Prapto. Kedatangan Prapto pagi itu juga disambut hangat oleh Baba Ali dan juga Maela serta Intan dan juga Opik. Mereka semua mengetahui apa yang sudah dialami Prapto dari kisah yang diceritakan oleh Bang Pian yang mana ikut membantu menyelamatkannya kala itu. Alhamdulillah, lu udah bahaya toh. Seru Baba Ali dengan tawarnya sambil menyalami Prapto. Alhamdulillah, sudah Mbak, balas Prapto sambil tersenyum. Nah, lu mau pindahan? Apa bagaimana nih? Barang bawaan lu banyak amat. Tanya Baba Ali yang mulai meledek Prapto. Pindahan, ini oleh-oleh dari kampung Mbak. Nah ini orang tua saya yang memberikan buat Baba Ali, Bang Pian, dan juga buat Ardi. Balas Prapto dengan malu-malu. Duh elah, baik bener ada orang Jawa. Pakai repot-repot bawain oleh-oleh. Salam ya buat orang tua lu ya. Balas Baba Ali sambil menyeruput kopi hitam kesukaannya di pagi yang cerah itu. Oh iya Tok, lu bawa gaplek kagak? Gue penasaran banget sama makanan khas dari Gunung Kidul, ujar Bang Pian yang membuat Baba Ali sedikit terkejut. Mau kayak gile lu, gaplek pakai dimakan. Di sini bisa-bisa ditangkap polisi kalau megang gaplek, sahut Baba Ali yang membuat Bang Pian menjadi sedikit keki. Lah ya ditangkep, megang gaplenya pakai duit. Itu namanya judi, Mbak. Kalau gaple yang ada di Gunung Kidul itu makanan dari singkong kering. Balas Bang Pian yang mulai kesal. Gue pikir kartu gaple. Hebat bener lu pada, mau-maunya makan kartu. Canda Baba Ali lagi. Ya bukan Mbak, gaple itu singkong yang dikeringkan dengan cara dijemur. Nah kalau sudah begitu lalu ditumbuk supaya jadi tepung. Tepungnya itu lalu dimasak jadi tiwul, ujar Prapto menjelaskan apa yang dimaksud oleh Bang Pian. Oh tiwul, lah bilang aja dari tadi. Kalau tiwul mah gua tahu, makanan yang dikasih kelapa parut sama gula pasir kan. Balas Baba Ali yang sudah tidak lagi penasaran dengan bahan makanan yang disebut gaplek oleh Bang Pian tadi. Setelah berbincang-bincang hangat dengan Bang Pian dan juga Baba Ali, barulah Prapto mulai menceritakan tentang pengalaman pertamanya yang langsung berhadapan dengan sosok makhluk gaib berkekuatan tinggi. Selain itu, Prapto juga menceritakan tentang Murti yang telah bersekutu dengan sosok makhluk gaib setelah ia diruda paksa oleh beberapa orang di desanya. Kesian amat. Terus tuh perempuan sekarang bagaimana kondisinya Tok? Tanya Bang Pian yang merasa penasaran dengan cerita Prapto itu. Sukmanya dibawa ke alam gaib Bang. Saya itu belum mampu Bang untuk masuk ke sana. Padahal saya juga sudah dibantu oleh Mbak Suro. Tapi Mbak Suro juga tidak berani masuk ke alam sana. Dia itu punya sebuah alasan yang tidak bisa dia ceritakan. Balas Prapto menjelaskan. Waduh, liburan lagi nih. Ya udah dah, sekarang kita coba dah kita ke rumah Ardia. Mudah-mudahan aja dia bisa ngikut. Balas Bang Pian. Karena tahu jika Murti sedang dalam bahaya besar setelah menceritakan semua hal yang telah dialami oleh perempuan muda malang itu, Prapto pun langsung mengajak Bang Pian dan juga Ardi kembali lagi ke daerah Gunung Kidul untuk menyelamatkan Murti dari jerat jin jahat yang menguasai suatu daerah di sana. Beruntungnya hari itu Bang Pian dan juga Ardi memiliki waktu luang karena memang Bang Pian sedang mendapatkan hari libur cuti dan Ardi sedang mempersiapkan diri untuk kembali ke pesantren yang ada di Jawa Tengah. Walau harus meninggalkan keluarganya lagi, tapi Bang Pian tidak mempermasalahkannya. Begitu juga dengan Intan dan juga orang tua mereka. Niat Bang Pian, Ardi dan juga Prapto untuk menolong seseorang pun mendapatkan dukungan penuh dari keluarga Baba Ali dan juga keluarga Ardi tentunya. Di keesokan harinya, Prapto, Bang Pian dan juga Ardi sudah berada di kediaman Pak Samto, orang tua dari Prapto. Setelah beristirahat sejenak, mereka pun langsung bergerak menuju ke rumah Pak Bayu untuk melihat keadaan Murti. Sesampainya Prapto, Bang Pian dan juga Ardi di rumah Pak Bayu, mereka pun bertemu dengan Mbah Suro dan beberapa keluarga dari Pak Bayu sendiri.
Semua orang di rumah itu terlihat sangat sedih karena kondisi Murti yang semakin memburuk kala itu. Basuro yang sangat kagum ketika ia melihat Bang Pian dan juga Ardi datang langsung menyambut hangat keduanya seolah tahu dengan apa yang dimiliki oleh kedua orang itu. Basuro pun memberikan penghormatan yang malah membuat Ardi dan juga Bang Pian merasa kurang nyaman. Aura kalian berdua sungguh-sungguh sangat bersih sekali, Le. Saya terkesan sekali dengan ketulusan hati kalian berdua, ujar Mbak Suro sambil menatap Bang Pian dan Ardi bergantian. Waduh, kun bisa aja, saya mah orang biasa, kagak bisa apa-apa. Kan si Mbah yang paham sama hal-hal goib, balas Bang Pian yang membuat Ardi dan juga Prapto tersenyum karena menyebut Mbak Suro dengan sebutan Badukun. Sampean ini jangan terlalu merendah, Mas. Saya ini tahu loh jejak perjalanan hidup sampean, balas Basuro lagi. Jejak? Emang saya hewan buas yang ninggalin jejak kakinya waktu mau nangkep si kancil, celetuk Bang Pian yang membuat semua orang tertawa dengan tingkah konyolnya itu. Di balik kelucuannya, Mas yang asli orang Betawi ini memiliki kemampuan yang luar biasa, Mas Bayu. Nah, apalagi adanya ini, sungguh dia adalah anak muda yang luar biasa, ujar Mbak Suro kepada Pak Bayu. Udah Mbak, jangan muji-muji terus, ntar saya malah jadi sombong lagi. Saya itu mah manusia biasa, bukannya Superman. Jadi jangan muji-muji gitu. Kalau kagak saya pulang nih. Kelakar Bang Pian yang kembali membuat semua orang tertawa. Baiklah, sekarang sampean lihat dulu kondisi Murti. Tubuhnya kosong karena sukmanya telah dibawa pergi dan sebenarnya ada sesuatu yang belum diketahui oleh orang tua Murti, ujar Mbak Suro dengan wajahnya yang mulai terlihat serius. Mohon maaf nih Mbah, sebaiknya si Mbah ceritakan saja apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Mbak Murti. Karena biar bagaimanapun kita akan membutuhkan bantuan dari keluarganya atau orang yang memiliki hubungan dekat dengan Mbak Murti untuk bisa mencari sukmanya, ujar Ardi menanggapi apa yang disampaikan Mbak Suro tadi. Dan selain itu, apakah ada yang menemukan benda-benda aneh di kamar Mbak Murti ataupun di tempat lain di rumah ini? Ibu Ardi menanyakan sesuatu yang membuat Mbak Suro terkejut. Ada Mas. Istri saya itu menemukan ini di kamar Murti, balas Pak Bayu sambil memberikan sebuah batu hitam berkilau kepada Ardi. Baiklah, biar saya bawa dulu benda ini ya Pak. Sepertinya ini akan berguna untuk bisa menyelamatkan Mbak Murti nantinya, ujar Ardi yang lagi-lagi membuat Mbak Suro tersenyum sambil menggelengkan kepalanya karena ia sangat kagum dengan kemampuan Ardi. Silakan Mbah, Ibu Ardi lagi meminta Mbak Suro untuk kembali berbicara. Baiklah Le, tapi sebelumnya saya minta kepada pihak keluarga Pak Bayu untuk tetap tenang dan juga menahan diri. Dan juga untuk Mas Dipo, saya minta apa yang saya akan ceritakan ini tidak akan mengurangi rasa kasih dan sayang Mas Dipo terhadap Murti, ujar Mbak Suro dengan wajah tegangnya. Ya Mbah, jawab Pak Bayu dan juga Dipo secara bersamaan. Jika memang diizinkan, biarkan saya yang menceritakan apa yang telah dialami oleh Murti Mbah, supaya tidak ada lagi permasalahan setelah Pak Bayu dan juga keluarga mengetahui kebenarannya. Karena biar bagaimanapun, sayalah orang yang tahu apa yang dialami Murti dari orang yang ikut andil dalam menyakiti Murti, imbu Dipo dengan tenang dan terlihat penuh kedewasaan. Baiklah Mas Dipo. Kamu ini memang pemuda yang berjiwa besar dan kasih sayangmu sungguh-sungguh tulus. Beruntungnya aku hari ini bisa bertemu dengan anak-anak muda yang memiliki keistimewaannya masing-masing, balas Mbak Suro sambil mengangguk-anggukan kepalanya.
Setelah Dipo menceritakan semua kejadian yang telah menimpa Murti serta keinginannya untuk melampiaskan dendamnya hingga sampai ia bersekutu dengan sosok Nyai Sukesi, Pak Bayu dan Bu Asri pun merasa sangat terpukul mendengarnya. Amarah besar tergambar di dalam wajah Pak Bayu yang memang dikenal sangar dan juga temperamental itu, tapi karena Pak Bayu dan juga Bu Asri juga mengetahui akan ketulusan hati dari Dipo yang membantu menutup rapat perbuatan keji dari orang-orang yang telah meninggal dunia itu, mereka pun merasa tenang, lalu meminta kepada Mbah Suro serta Prapto dan juga dua orang tamunya yang berasal dari Jakarta yang mereka inginkan saat ini hanyalah keselamatan dan kesehatan putri sulung mereka dan memutus segala perjanjian gaib yang telah dilakukan oleh Murti. Kalau soal itu, biar kami yang urus Mas Bayu. Sekarang sampean tenangkan hati dan pikiran sampean, ujar Mbak Suro yang seketika itu juga membuat Pak Bayu dan Bu Asri merasa lega. Setelah membahas apa yang akan mereka lakukan, akhirnya Mbak Suro, Ardi, Bang Pian dan juga Prapto serta Dipo pun sudah memiliki cara untuk mencari Sukma Murti yang dibawa pergi oleh Nyai Sukesi dan kini harus menjadi budak di kerajaannya. Karena Mbak Suro sudah mengetahui banyak hal tentang sosok-sosok makhluk gaib yang berada di sekitaran desa tempat tinggalnya, beliau pun akhirnya mau mengantarkan Ardi dan juga Dipo untuk masuk ke alam gaib yang menjadi tempat tinggal Nyai Sukesi. Walau terdengar sangat berat, tapi Mbak Suro lebih memilih Dipo ketimbang Prapto ataupun Bang Pian karena Mbak Suro yakin jika Sukma Murti terpasung oleh sebuah kekuatan yang sudah mempengaruhi kesadarannya. Tugas Dipo sendiri adalah menyadarkan Sukma Murti agar ia mau diajak kembali pulang, sedangkan tugas Ardi adalah jelas untuk bertarung melawan Nyai Sukesi dan Wadio Bolonya atau berunding dengan sosok makhluk gaib penguasa hutan karet di desa itu. Sedangkan Bang Pian dan juga Prapto diminta untuk menjaga tubuh Murti agar tidak ada sosok-sosok makhluk gaib yang datang mengganggunya ataupun ingin masuk ke dalam tubuhnya. Sehabis menjalankan ibadah sholat Isya, Ardi dan Dipo pun lalu berangkat ke sebuah tempat bersama Mbah Suro dan juga diantar oleh Pak Robin beserta dua orang tetangga Pak Bayu lainnya. Ardi dan Dipo akan diantar ke sebuah tempat yang dipercaya oleh Mbah Suro adalah gerbang menuju alam gaib, tempat di mana Nyai Sukesi berada. Sedangkan Bang Pian dan Prapto tetap berada di rumah Pak Bayu untuk menunggui tubuh Murti yang masih terbaring lemah tak berdaya kala itu. Tok, kalau udah kelar urusan ini, kita ke pantai lagi ya. Gue demen banget dah main di pantai kemarin. Pantai apa namanya? Wedi Ombo ya. Tempatnya lega banget ya. Masih alami banget. Lah kemarin kan gue kagak sempet berenang waktu sama Om Bambang, ujar Bang Pian yang mencoba mencairkan suasana yang memang sudah terasa tegang itu. Tenang Bang, nanti abang saya akan ajak keliling pokoknya. Biar abang bener-bener bisa ngerasain liburan di Gunung Kidul, balas Prapto sambil tersenyum. Tapi baru saja suasana terasa tenang dan juga aman, tiba-tiba saja Bang Pian, Prapto dan juga Pak Bayu serta semua orang yang ada di dalam rumah itu dikejutkan dengan suara dentuman keras yang berasal dari atap rumah Pak Bayu. Seketika itu juga Bang Pian bersiaga dengan terus memperkuat doa-doanya dan juga ia memanggil sosok golok kembar yang bernama Wiratungga itu. Hal yang sama pun dilakukan Prapto dengan cara memanggil sosok pendampingnya yang bernama Jayawasesa. Lu siaga di dalam ya Tok, biar gua aja yang lihat keluar, ujar Bang Pian yang langsung berlari ke halaman depan rumah Pak Bayu. Tidak lama kemudian, Bang Pian pun kembali sambil berlari dan mengatakan hal penting kepada Prapto. Tok, lu jaga yang bener ya, di luar ada Banaspati, ujar Bang Pian yang membuat semua orang terkejut mendengarnya. Buat saudara-saudara, tenang aja ya, tenang, jangan panik dan juga jangan nyampe ada yang keluar rumah, bisa tambah ribet nanti urusannya, ujar Bang Pian sambil menatap ke arah Pak Bayu, Bu Asri dan juga beberapa orang yang ikut menunggu Murti di rumahnya.
Bang Pian pun lalu kembali berlari ke arah luar untuk menghadapi sosok makhluk berbahaya yang terkenal menjadi sosok membawa santet mematikan itu. Walaupun tubuh Bang Pian mulai terasa panas dan berkeringat, tapi Bang Pian tetap maju untuk mendekat dan menanyakan apa tujuan makhluk gaib berkekuatan besar itu datang ke rumah Pak Bayu. Tapi belum sempat Bang Pian mengatakan apapun, sosok makhluk yang tubuhnya diselimuti api itu mulai menyerang Bang Pian dengan cara yang ganas. Golok kembar tiba-tiba saja muncul di kedua tangan Bang Pian. Dengan membendarkan cahaya kebiruan, melihat dengan jelas serangan dari bola-bola api yang datang ke arahnya, Bang Pian pun langsung memukul bola-bola api itu dengan golok kembar di tangannya dan mengembalikan bola-bola api itu ke arah sosok Banaspati tersebut. Bujuk, dia ngajakin main pingpong. Lu kagak ngapa-ngapa Wira, gumam Bang Pian ke arah golok di tangannya. Aku tidak apa-apa Raden. Ingat Raden, jangan sampai tubuhmu terkena bola-bola api itu. Makhluk itu sangat licik dan mematikan, balas Wira Tungga menjelaskan. Raden Sopian Ali. Keren amat nama gue. Tapi kan gue bukan orang Jawa. Terus gue dapat gelar Raden dari mana? Imbu Bang Pian dalam hatinya sambil terus menatap sosok makhluk yang tubuhnya semakin menyala dengan hebat itu. Sesaat sosok Banaspati itu melesat dan melayang ke udara. Bang Pian pun langsung melindungi tubuhnya dengan pagar gaib. Tapi sial, belum selesai urusan Bang Pian dengan sosok Banaspati tersebut, tiba-tiba saja datang sosok makhluk lain yang lebih menyeramkan. Hati-hati Bang, itu namanya jerangkong. Makhluk itu sangat berbahaya, ujar Prapto dalam wujud sukmanya. Dah, si Jawa, lu udah bisa ngeraga sukma lu. Hebat juga lu, bisa-bisaan lu sekarang, balas Bang Pian yang sepertinya tidak mau kalah dengan Prapto. Ini juga si Bontot lagi ngapain dia? Lah musuh pada datang kemari semua ini. Gerutu Bang Pian yang sedang berpikir keras untuk menghadapi lawan-lawannya itu. Sementara itu Ardi, Dipo, dan juga Mbak Suro sudah tiba di gerbang gaib menuju ke tempat Nyai Sukesi berada. Saat itu Mbak Suro pun mengatakan jika dirinya tidak bisa lebih jauh lagi mengantarkan Ardi dan Dipo untuk masuk ke alam gaib itu. Pantangan bagiku untuk masuk ke tempat ini. Sekarang kalian pergilah, carilah Sukma Murti dan bawalah kembali ia dengan selamat, ujar Mbak Suro yang terlihat mulai gelisah. Dengan menganggukkan kepalanya, Ardi dan Dipo pun langsung berjalan menuju ke sebuah tempat yang semakin gelap. Mbak Dipo yang sudah tahu tentang sepak terjang Ardi dan juga kemampuannya pun merasa yakin jika mereka dapat menyelamatkan Sukma Murti. Terlebih lagi, Mbak Suro pun juga sudah bertemu dengan sosok kakek Abdullah yang selama ini menjadi pendamping Ardi sekaligus mengajari Ardi tentang ilmu-ilmu hakikat. Maaf ya Mas, nanti kalau Mas Dipo udah ngelihat Mbak Murti, Mas Dipo langsung aja menghampiri Mbak Murtinya ya, biar saya yang urus hal-hal lainnya, ujar Ardi yang membuat Dipo merasa tenang. Sama terus berzikir dan juga bersolawat dalam hati ya Mas. Jangan sampai pikiran Mas Dipo kosong, karena hal itu dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk penghuni tempat ini. Ibu Ardi yang disambut anggukan kepala dari Dipo. Obrolan-obrolan ringan pun membuat perjalanan Ardi dan juga Dipo tidak terasa begitu sunyi. Walaupun di tempat mereka berdua berada saat itu hampir tidak terdengar apapun atau terasa sangat hampa. Tapi Ardi tidak sedikit pun merasa takut, karena memang ia sudah banyak mendatangi tempat-tempat seperti yang didatangi bersama Dipo kala itu. Sementara itu di kediaman Pak Bayu, dengan tubuh yang sudah dipenuhi keringat, Bang Pian pun terus melesatkan golok sakti yang ada di tangannya yang terus berputar sambil sesekali menghantam tubuh yang diselimuti kobaran api itu. Walaupun serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Bang Pian, tapi semua itu seolah tidak berarti bagi sosok Banaspati tersebut. Sampai golokmu tumpul, kau tidak akan bisa melukai makhluk itu, Raden Pian, seru Mbak Suro yang tiba-tiba saja muncul dari arah belakang Bang Pian. Gila, aki-aki, kagetin aja, orang lagi berkelahi dikagetin. Aki-aki, balas Bang Pian sambil mengelus-ngelus dadanya. Sini, biar saya ajari cara mudah untuk mengalahkan sosok makhluk api itu.
Tapi sebelumnya saya minta maaf karena sudah mengagetkan sampean. Balas Mbah Suro dengan tawa besarnya. Iya, iya, saya maafin. Buruan dah, saya mau lihat orang Jawa berkelahinya bagaimana. Balas Bang Pian dengan wajah lugunya sambil terus memandang ke arah sosok Banaspati yang terus saja diserang oleh golok kembar miliknya. Perhatikan Mas Pian, ujar Mbah Suro yang kala itu sedang meraga sukma juga. Ya lebawel amat aki-aki, udah kayak baba gua aja dia, saut Bang Pian yang terlihat mundur beberapa langkah ke arah belakang dengan ilmu-ilmu kejawen yang dimilikinya. Mbah Suro pun terlihat menguasai jalanan pertarungan. Bang Pian yang pada awalnya menganggap jika Mbah Suro tidak memiliki kemampuan khusus pun mulai dibuat tercengang dengan ilmu-ilmu yang dilesakkan Mbah Suro ke arah sosok Banaspati tersebut. Elah, boleh juga mainan Mbak Dukun, seru Bang Pian sambil terus menatap ke arah pertempuran gaib tersebut. Astagfirullahaladzim, ngapa gue jadi sombong ya? Maafin ya Allah, maafin, bisik Bang Pian dalam hatinya sambil terus beristighfar atas sikap angkuhnya tadi. Lah ngapa gue jadi bego begini ya? Mendingan gue ikut berkelahi. Tapi gue mau naruh badan gue di mana ya? Pikir Bang Pian sambil melihat keadaan sekitar dan langsung berlari masuk ke dalam rumah Pak Bayu. Pak, bentar ya. Saya mau numpang rebahan bentar aja. Tolong jagain aja badan saya sama badannya si Prapto ya. Ingat, jangan sampai dipegang-pegang, apalagi dipindahin ya, ujar Bang Pian yang membuat Pak Bayu dan yang lainnya merasa bingung dengan tingkah laku Bang Pian. Tanpa membutuhkan waktu lama, tubuh Bang Pian pun melemas dan terlihat seperti orang yang sedang tertidur pulas tidak jauh dari tempat Prapto duduk diam dan bersila. Apa yang dilakukan Bang Pian sebenarnya terlihat sangat aneh di mata Bayu dan juga keluarga Murti lainnya, tapi sebenarnya Bang Pian kini sedang mempertaruhkan nyawanya untuk membantu keselamatan keluarga Pak Bayu dari makhluk-makhluk yang ingin menghabisinya. Karena yakin jika Mbah Suro dapat menaklukkan sosok makhluk api itu seorang diri, sukma Bang Pian pun lalu melesat untuk membantu Prapto yang sedari tadi juga tengah bertarung melawan sosok tengkorak hidup yang tadi disebut sebagai jerangkong oleh Prapto. Kepulan-kepulan asap hitam terlihat melesat ke arah Prapto, disusul tulang-tulang dari lengan makhluk gaib berwujud aneh itu terus saja menyambar bergantian dari arah depan dan juga belakang tubuhnya. Tapi hal itu pun tidak berlangsung lama. Setelah Bang Pian menyusul Prapto, suara-suara benda keras yang saling beradu pun mulai terdengar. Ya, suara yang berasal dari dua golok yang ada di genggaman kedua tangan Bang Pian itu menghasilkan suara nyaring ketika beradu dengan tulang-tulang yang sedari tadi menyerang Prapto. Nih, lu rasain nih. Ayo dah, kita aduin. Golok gue yang boncel-boncel, apa tulang lu yang pada retak? Seru Bang Pian yang sontak membuat Prapto tertawa. Dan dalam keadaan bahaya begini aja masih aja bisa ngelucu, saut Prapto dengan kerisnya yang terus menyerang sosok makhluk gaib berwujud tengkorak itu. Dah, lu yang gila, mana bisa lu ngebacok tulang pakai keris? Kalau lawan lu daging semua, boleh dah lu pakai keris, saut Bang Pian yang membuat Prapto memandangi keris hitam yang ada dalam genggamannya saat itu. Sementara itu, Ardi dan Dipo yang semakin jauh masuk ke alam lain pun mulai bertemu dengan sosok asli penghuni hutan gaib tempat Nyai Sukesi berada. Setelah berhasil melewati lorong panjang dan gelap itu, Dipo pun dibuat terpana dengan pemandangan indah yang dilihatnya kala itu. Decak kagum pun terlihat di wajah Dipo yang memang masih awam dalam hal urusan hal gaib. Terus cikir dalam hati ya Mas, jangan sampai lengah. Apa yang Mas Dipo lihat saat ini adalah bagian ilusi dari makhluk-makhluk penghuni tempat ini, ujar Ardi yang membuat Dipo terkejut. Iya Mas Ardi, saya nih mulai merasa pusing dan pandangan mata saya juga mulai terganggu, balas Dipo yang langsung membuat Ardi membacakan doa-doa untuk menetralisir energi gelap yang masuk ke dalam tubuh Dipo. Tenang ya Mas, sebentar lagi kita sampai di tempat yang memang sedang kita tuju, balas Ardi sambil terus mengedarkan pandangan ke sekitarnya. Jika menurut Dipo, tempat mereka berada saat itu terlihat sangat indah dan juga sejuk, tetapi tidak bagi Ardi. Pemuda yang memang memiliki kelebihan itu melihat tempat yang gersang dan dipenuhi pepohonan kering dengan cahaya langit yang kemerahan.
Setelah beberapa lama Ardi dan Dipo berjalan menyusuri sebuah tempat yang gersang dengan udara pengap itu, mereka pun mulai melihat sosok Murti bersama beberapa orang lainnya sedang berada di depan sebuah rumah. Semua orang yang berada di tempat itu terlihat memandang ke satu arah dengan tatapan mata kosong. Mereka semua seolah sedang menunggu sesuatu dari pemilik rumah tersebut. Tanpa menunggu aba-aba dari Ardi, Dipo pun langsung berlari ke arah Murti dan orang-orang yang banyak berkerumun di sana. Selain Murti, ada juga beberapa orang yang dikenal oleh Dipo di sana. Dipo melihat ada Santo, Miftah, dan juga Jarot. Semua terlihat memandang kosong ke arah depan tanpa sedikit pun berkedip. "Mur, ayo, ayo kita pulang Mur," ujar Dipo sambil memegang pundak Murti perlahan melihat sosok Dipo berada di depannya. Seketika itu juga Murti pun tersadar entah apa yang telah dilakukan Ardi dari kejauhan. Tapi setelah melihat wajah pucat Murti perlahan kembali pulih, Dipo langsung menuntun Murti ke arah tempat Ardi berada. Tapi sepertinya bukanlah hal mudah untuk membawa Sukma Murti kembali ke dalam tubuhnya. Karena tiba-tiba saja sosok perempuan dengan wajah keriput dan juga pucat pasi langsung menghadang langkah Dipo dan juga Murti. Bisa-bisanya kau masuk ke tempatku dan ingin membawa Sukma kesayanganku pergi. Manusia bodoh. Hei, kau yang bodoh, Nek. Kau sengaja memperdaya seseorang untuk memenuhi hasratmu akan darah dengan dalih membantu seseorang yang sedang dilanda sebuah masalah, seru Ardi yang tiba-tiba saja muncul dan mengagetkan Nyai Sukesi. "Sudah, sekarang biarkan kami pergi, atau akan aku hancurkan mustika ini," imbu Ardi yang langsung menunjukkan batu hitam yang dulu pernah ia berikan kepada Murti. "Bocah kurang ajar, bagaimana kau bisa tahu tentang batu mustika itu?" gumam Nyai Sukesi dengan wajah kesalnya. "Semua kekuatanmu berasal dari mustika ini, bukan? Jadi, jika aku hancurkan, maka kau akan kembali lemah dan menjadi budak dari makhluk-makhluk gaib lainnya yang lebih kuat. Bukan begitu, Nek?" ujar Ardi lagi yang membuat Nyai Sukesi bertambah murka. "Kalau begitu, serahkan mustika itu dan keluarlah dari tempat ini dengan selamat," balas Nyai Sukesi, tapi kali ini dengan nada melemah. "Masih kurang 1 hari lagi, Nek. 1 hari lagi, baru mustika ini bisa kembali dengan sendirinya ke tempat ini. Bukan begitu?" balas Ardi yang ternyata mengetahui kelemahan dari sosok Nyai Sukesi. "Batu mustika ini tidak dapat kembali ke tempat ini sebelum 7 hari Sukma perempuan yang kau ambil itu berada di sini." Sungguh sebuah pertaruhan besar yang sedang kau ambil, Nek, imbu Ardi yang langsung berjalan menghampiri Dipo dan juga Murti. "Kalau kau memang mampu, ayo ambillah sendiri batu mustika ini, Nek. Aku menunggumu," ujar Ardi yang perlahan berlalu meninggalkan Nyai Sukesi yang tertunduk lesu. Menurut Ardi, ketika batu mustika yang menjadi tempat singgah dari makhluk gaib bernama Nyai Sukesi itu hancur, maka seluruh kesaktiannya dari makhluk tersebut pun akan ikut menghilang. Walaupun dapat membawa Sukma Murti pergi dari tubuhnya, tapi Nyai Sukesi tidak dapat membawa mustika itu bersamanya sebelum nanti Murti benar-benar mati. Nyai Sukesi yang tidak mampu berbuat apapun hanya bisa terus menatap kepergian Ardi, Murti, dan juga Dipo. Walau sebenarnya ia sangat ingin menghajar Ardi, tapi ia tidak mampu melakukannya karena kelemahannya sudah diketahui oleh Ardi. Sementara itu, Sukma Basuro yang masih bertarung sengit dengan sosok Banaspati kiriman seseorang itu terlihat mulai dapat menaklukkan sosok berbahaya tersebut dengan rantai gaib yang tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Basuro pun mulai membelenggu sosok Banaspati tersebut. "Wah, hebat bener tuh aki-aki. Bisa-bisaan ya dia ya ngeluarin rantai gaib. Mantap bener dah," ujar Bang Pian yang terlebih dulu dapat menaklukkan sosok Jerangkong bersama Prapto. "Dah, udah tok, balik duluan sono ah. Tak lupa balik, mati beneran lu," imbu Bang Pian yang membuat Prapto menggeleng-gelengkan kepalanya. Dasar wong edan," seru Prapto yang langsung melesat pergi dari samping Bang Pian. "Wah, beres nih Mbah." Itu mau diapain lagi tuh si genderuwo api?" tanya Bang Pian dari arah belakang Basuro.
Akan saya tanyakan dulu, siapa yang sudah memintanya datang ke tempat ini dan apa yang menjadi tujuan makhluk ini, Mas Pian? Balas Basuro. Hah, begitu. Ya udah, saya mau balik duluan ya. Jangan lupa infoin ke saya kalau Tugundruwo udah mau ngaku. Balas Bang Pian sambil tersenyum dan melesat pergi. Dasar bocah ngawur, gumam Basuro yang langsung membawa sosok Banaspati itu melesat pergi. Di sisi lain, Ardi, Dipo dan juga Murti yang hampir keluar dari alam gaib tempat Nyai Sukesi berada pun menghentikan langkah mereka. Ardi meminta kepada Sukma Murti untuk berjalan ke sisi lain di mana terdapat cahaya putih yang menyilaukan. Setelah itu Ardi dan Dipo kembali melanjutkan langkahnya hingga mereka keluar dari alam gaib tersebut. Di tempatnya tadi ia meninggalkan Ardi dan Dipo, Basuro pun terbangun dari meraga sukmanya. Sebelum ia berjumpa dengan Ardi dan Dipo, Basuro pun sudah terlebih dahulu mencari tahu tujuan dari sosok Banaspati tersebut datang menyerang ke rumah Pak Bayu. Dan setelah Ardi serta Dipo datang, Basuro yang juga masih ditemani oleh Pak Robin dan beberapa orang lainnya itu langsung kembali ke rumah Pak Bayu. Suara tangis bahagia pun terdengar dari dalam rumah Pak Bayu. Semua orang yang berada di tempat itu merasa sangat berbahagia ketika melihat Murti kembali bangun dari tidur panjangnya. Air mata bahagia pun membasahi pipi Bu Asri dan juga adik perempuannya. Setelah semua tenang, Basuro pun mulai menceritakan tentang sosok yang tadi sudah mendatangi kediaman Pak Bayu. Tapi saat itu, Basuro menceritakannya hanya kepada Pak Bayu, Prapto, Ardi, dan juga Bang Pian. Orang tua Jarot telah mengetahui apa yang terjadi dengan anaknya. Jadi dia merasa sangat marah kepada Murti dan menginginkan Murti benar-benar mati. Ujar Basuro menjelaskan. Mereka sudah membayar dukun dari tempat lain untuk menyantet Murti tanpa mereka ketahui jika Murti pun sedang dalam keadaan yang sama seperti Jarot. Hanya saja tubuh Jarot saat ini sudah diisi oleh makhluk lain yang membuatnya terlihat seperti orang gila. Imbu Basuro menjelaskan kembali. Terima kasih. Terima kasih telah membantu keluarga kami, Mbah. Ucap Pak Bayu yang merasa sangat tertolong dengan kedatangan Basuro, Prapto, Ardi, dan juga Bang Pian. Terima kasih. Terima kasih juga buat Nak Prapto, Nak Pian, dan juga Nak Ardi. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan lebih banyak kebaikan lagi. Imbu Pak Bayu. Setelah Mbak Suro menceritakan tentang apa yang diketahuinya dari sosok Banaspati dan juga sosok Jerangkong yang mendatangi rumah Pak Bayu itu, kini berganti Ardi yang menceritakan tentang batu mustika yang masih dibawanya itu. Ardi meminta pendapat kepada Mbak Suro tentang batu mustika yang menjadi tempat singgah dan merupakan kekuatan dari Nyai Sukesi itu. Musnahkan saja Nardi agar supaya sosok makhluk itu tidak mengganggu siapa-siapa lagi dan tidak menyesatkan siapapun lagi, ujar Basuro yang membuat Ardi tersenyum. Setelah selesai menyelamatkan Murti, Prapto pun menepati janjinya dengan membawa Ardi dan juga Bang Pian kembali ke pantai Nan Indah yang berada di wilayah selatan desa tempat tinggalnya. Cuaca cerah hari itu dan sunyinya pantai kala itu membuat Bang Pian puas bermain air laut layaknya seorang anak kecil. Di, buruan ah berenang, mumpung lagi ada di sini. Seru Bang Pian mengajak Ardi untuk menceburkan diri ke dalam air di tepian pantai tersebut. Ardi yang pada awalnya malu, pada akhirnya pun menuruti kemauan Bang Pian, disusul Prapto yang juga merasa sangat senang sekali hari itu. Seolah tidak ingin terlalu cepat berada di tepi pantai yang bernama Pantai Wedi Ombo itu, Prapto, Ardi, dan juga Bang Pian pun bersantai terlebih dahulu di sana hingga mereka menyaksikan matahari tenggelam di lautan yang luas. Lah, enak-enak kan lu liburan ke pantai. Noh, anak bini lu, ajak jalan-jalan juga dong, ujar Baba Ali dengan wajah kesalnya ketika ia mendengar Bang Pian menceritakan keindahan alam di daerah Gunung Kidul.
Ya, tenang. Bulan depan kita rame-rame dah ke sono. Insya Allah masalah kendaraan udah ada yang nanggung. Makan sama tidur juga udah bebas. Ada yang ngasih di sono. Balas Bang Pian yang membuat Baba Ali, Maela, Intan dan Opik pun terkejut. Eh, omong les bakul. Balas Baba Ali yang tidak mempercayai perkataan dari Bang Pian tadi. Idih aki-aki. Kalau dibilangin ngeyel mulu. Balas Bang Pian sambil tertawa. Bulan depan kita itu diundang ke nikahan si Murti sama Dipo. Nanti soal transportasinya bakalan ditanggung sama Pak Bayu. Itu bapaknya Murti. Tenang, pokoknya bulan depan kita plesiran, ujar Bang Pian yang membuat seluruh keluarganya merasa senang. Itu si Ardi juga ikut, tanya Baba Ali penasaran. Ya kagak, dia udah disuruh masuk sama sekolah tempat dia ngajar. Pan dia udah terima jadi ustadz di pesantren yang ada di sekolahannya, balas Bang Pian menjelaskan. Alhamdulillah, akhirnya jadi ustadz juga itu anak. Gue seneng banget dengernya. Pungkas Baba Ali sambil tersenyum penuh rasa bahagia. Selesai, wow, luar biasa. Kisah dari Mas Untung Prasetyo nih, kisahnya berarti Murti, ada yang Murti itu ada yang 1, 2 dan ini yang ketiga berarti. Jadi berkesinambungan ternyata dan luar biasa. Sosok Raden Sopyan Ali alias Bang Pian, dipanggil Raden seneng banget ya. Ardi, sosok Ardi juga cukup luar biasa dan di sini juga ada Mbah Suro dan maupun sosok Prapatan. Prapto maksudnya Prapto ya. Jadi semua berjibaku untuk menolong. Di sini sih poin yang saya lihat adalah dari kisah barusan ya, adalah bentuk keikhlasan dari seorang Prapto, terutama Bang Pian dan juga Ardi yang rela harus datang ke Gunung Kidul ya, dari Jakarta ke Gunung Kidul untuk menolong seorang yang sebenarnya belum mereka kenal gitu loh. Tapi Bang Pian dan Ardi memang jiwanya penolong banget, langsung berangkat, ditolongin, diselesaikan semua permasalahannya dan alhamdulillah pada akhirnya sosok Murti bisa terbebas, terlepas dari cengkramannya Isukesi dan sosok Jarot ini. Sosok Jarot sudah menerima karmanya. Jadi buat teman-teman mungkin yang bingung, sosok Jarot masih berada di alam gaib dan memang tidak dilepaskan ya. Jadi biar dia tetap menjadi kehilangan ingatan, kehilangan kewarasannya, dan yang kurang ajar lagi keluarganya malah pengen nyantet, bukan pengen ya, sudah mengirimkan santet untuk keluarga Murti. Itu kurang ajar pakai banget dan alhamdulillah semuanya sudah selesai. Buat Bang Pian memang bener-bener deh. Pokoknya kisah Bang Pian ini udah kisah misterinya dapat, horornya dapat, kocaknya juga dapat, apalagi Baba Alinya. Dan semoga ya Baba Ali beserta sama Ella, sama Intan dan anaknya Bang Pian juga bisa ikutan ke Gunung Kidul. Tapi oh iya, teman-teman ada satu nih yang saya suka dari kisah barusan adalah di mana Bang Untung itu menggambarkan detail ya tentang situasi di Gunung Kidul, terutama di situ ada gaple ya, makanan khas dari Gunung Kidul. Setahu saya sih gaple sama tiwul beda setahu saya ya. Dan yang paling saya ini maju lancar. Jadi maju lancar itu wah legend banget itu bis legend banget. Mungkin teman-teman yang asli Gunung Kidul tuh pasti udah ini banget ya sama bis maju lancarnya ya. Dan juga yang saya ingat tentang Gunung Kidul itu adalah karena dulu tetangga saya itu orang Gunung Kidul tuh, jadi saya tahu banyak Gunung Kidul dari tetangga saya dulu itu. Dan setiap paginya tuh nyetel lagu Mantus. Kalau teman-teman tahu tuh Mantus itu adalah saya rasa orang Gunung Kidul pasti tahu Mantus ya, itu legendnya campur sari. Jadi Bang Untung ini juga merupakan ada darah dari Gunung Kidul dan pernah tinggal di Gunung Kidul ya, jadi dapat banget ceritanya ya. Bang Untung ini menggambarkan dengan khas, dan bahkan orang yang datang dari kampung Jakarta ciri khasnya itu salah satunya adalah bawa kardus ya. Jadi dia punya tas, punya segala macam, tapi tetap bawa kardus. Jadi itu memang udah jadi ciri khasnya. Overall kisahnya keren, pakai banget. Ditunggu lagi Bang Untung ya, kisah-kisah dari Bang Piannya jangan pakai lama dong. Di kisah Sudironya juga. Jadi buat teman-teman, semoga teman-teman semua terhibur dengan kisah barusan, terutama para pecinta penikmat horor, lebih utamanya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman
teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Dan mungkin buat teman-teman yang punya komentar lain ya, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih ya, belum klik tombol subscribe. Yuk, diklik tombol merah subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel ILO Extreme ini kami upload di setiap malamnya, setiap harinya ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi di sini bisa kisah dari pribadi diri sendiri ataupun keluarga ataupun tetangga, boleh bila berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan nomor telepon yang ada di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, audio bebas, senyamannya teman-teman aja. Untuk yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Untuk yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan harap bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.